Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senang? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat, senang, bahagia. Kan udah minggu kedua masuk SMA kan kalian? Harusnya sudah bahagia di sini. Sudah kenal semua kan kemarin? Iya kenalan nih bos. Wis seminggu ra kenalan. Nanti semoga dengan kelompokan ini, semoga dengan pembelajaran games kita ini kita bisa saling mengenal lebih dekat ya. Amin. Oke, untuk yang tidak hadir adakah hari ini? Mas? Alhamdulillah. Semua masuk semua. Semoga selalu seperti itu setiap harinya. Jadi setiap hari bisa full 36 peserta. Oke, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, untuk hari ini belum masuk ke pembelajaran sejarah. Tapi kita mau belajar apa? B. Atau kepanjangannya apa? Wawasan kebinekaan global. Sebelum kita masuk ke dunia yang keuangan, wawasan kebinekaan global. Kira-kira apa sih arti dari wawasan kebinekaan global? Kalau kata bineka lah, bineka dulu. Bukan ada di sini. Bineka Tunggal Ika. Artinya bineka Tunggal Ika itu apa? Berarti kalau bineka Perbedaan. Nah, berarti kaitannya kita nanti adalah tentang perbedaan dan perbedaannya secara global. Jadi kita akan lihat bagaimana sih perbedaan di kehidupan kita, di kehidupan sekitar kita. Nah, sebenarnya wawasan kebinekaan global ini terdapat 5 topik. Tapi kalau 5-5-nya kita bahas, nggak mungkin cukup waktunya. Jadi kita bahas salah satu topik yang menurut saya itu sangat cocok untuk kalian, apalagi yang baru masuk SMA, baru perkenalan, baru masa awal-awal sekolah dan masuk SMA, yaitu topiknya adalah terkait dunia yang berwarna. Oke, menurut kalian dunia ini berwarna nggak? Berwarna, warna putih, hijau, biru, dan lain juga perlu. Selain, oke, berarti kan banyak warna selain nama-nama warna. Terkait perbedaan, terkait dunia yang berwarna, jadi benar-benar berwarna ya dunia ini ya. Jadi kan dari sini kita bisa lihat bahwa dari kita pakai hari ini, dipakai hari ini bagaimana kita memakai baju batik. Beda-beda ini kan apa? Dia bangi. Apelan, Pak. Banyak sih kopelan ya. Saling berwarna di sini di hari Rabu. Kebetulan di hari Rabu batiknya boleh bebas. Jadi ada dunia yang berwarna di dalam kelas seperti itu. Nah, saya sebelum masuk ke materi, Mas Danis ketua kelas, warna kesukaan apa? Pink. Pink. Terus cewek warna apa? Pink. Pink atau merah. Yang lain ada yang suka hitam? Ada yang suka putih, Pak. Hitam putih. Oke, waduh. Oke, nah kita bisa lihat tadi Masnya bilang bahwa warna itu banyak, warna itu beragam. Wes baru. Dan kalian pun menyukai warna itu berbeda-beda. Jadi kenapa di sini kita ngambil dunia yang berwarna? Dalam pembelajaran hari ini pastinya ada capaian pembelajaran yang ingin kita dapat di sini, kita dapat setelah mengikuti pembelajaran BKG terkait dunia yang berwarna. Yang pertama adalah mampu memahami tentang pentingnya menerima perbedaan. Tadi seperti yang sudah dibilang bahwa kita setiap orang pasti memiliki perbedaan, benar kan? Mulai dari jenis rambut, enek sing keriting, enek sing lurus, enek sing jegrak dan sebagainya. Tadi kan udah dicukur. Terus juga terkait mungkin warna kulit, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang sawo mateng, ada yang sawo mateng banget kayak saya. Ya. Ada hitam banget saya. Pelan.
juga terkait mungkin perbedaannya lebih kepada kesukaan. Mungkin ada yang suka main bola, ada yang suka main basket, ada yang suka masak, suka belanja dan sebagainya. Lalu mungkin ada yang banyaklah, pokoknya banyak perbedaan. Jadi kita di sini diharapkan setelah pembelajaran ini mampu memahami tentang pentingnya menerima perbedaan. Lalu yang kedua adalah terkait mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Ada yang tahu nggak kerentanan itu apa? Kurang. Kerentanan tahu? Kerentanan itu terkait dengan kemunduran atau benturan. Jadi kalau kaitannya dengan kebinekaan, implikasi terhadap kebinekaan adalah penurunan atau kemunduran dari sikap kebinekaan di antara kita. Nah, makanya kita harus dapat menganalisis jenis-jenis itu agar dapat menghindari apa yang namanya kerentanan dalam implikasi terhadap kebinekaan. Lalu yang terakhir adalah mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Kalian, saya tanya coba, apakah sudah melakukan praktik kebinekaan? Contoh praktik kebinekaan apa? Toleransi. Berarti tidak memandang. Permanen. Berarti apa itu? Tidak diskriminasi. Lalu juga menerima pendapat dari orang lain, seperti itu berarti termasuk praktik kebinekaan. Berarti kalian sudah melakukannya di sekolah. Nanti sambil jalan kita coba apakah kalian benar-benar sudah melakukan tindakan praktik kebinekaan. Sekarang kita masuk ke mulai dari diri dulu. Jadi di tahap mulai dari diri ini ada 3 pertanyaan pematik. Yang pertama mungkin Akbar. Akbar. Nomor 1, baca soalnya apa Mas? Apa saja tugas sekolah dibiayai seragam? Baik, warna kulit, bahasanya, adat istiadat, budayanya semuanya sama. Nah, kira-kira apa Mas? Kalau dunia itu seragam itu kira-kira iya menurutmu? Tidak bisa membedakan satu sama lain. Amel melu jawaban. Anda lengkapi. Mas apa? Maaf Mas. Oh ya panggilnya Pak ya, di kelas panggilnya Pak. Pak Us Kak iso iki. Bang. Bosan nih sih kalau semuanya beragam. Iya. Bosan setiap harinya sama kayak gini terus kan berarti harus ada yang namanya perbedaan. Oke, yang kedua dan yang kurang hafal Marina Dwini Group mana? Marina. Nomor 2 dibaca soalnya. Apakah ada dijawab. Pernah terpikir nggak kamu lahir bukan di Indonesia? Di mana gitu? Pernah terpikir nggak Pak? Tidak. Maksudnya yang pernah nanti tidak. Kenapa Pak? Karena apa? Karena sudah Indonesia banget. Sudah cinta Indonesia banget. Lahir-lahiran yang Inggris gitu ya kan? Oke, yang ada yang, nah ini yang kan yang tidak ya, yang pengen lahir di negara lain. Saya Portugal. Di mana? Portugal. Kok Islam pilih Portugal? Karena saya bisa senegara sama idola saya Cristiano Ronaldo. Oke, bantu. Pengen urip di Arab ya? Jangan Mas. Oke, pertanyaan pemantik ketiga. Menurut Anda, baca udah. Juga Pak. Buka wes kangen. Desa Fatia. Jadi silakan dibaca. Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja atau sebaliknya? Sebaliknya. Contoh kenapa dunia ini saat ini tidak damai? Korupsi. Korupsi, oke, apalagi perang ada nggak perang?
Sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju ke tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, dari aktivitas ini, kenapa sih manusia pengen pindah atau pengen bermigrasi itu kira-kira kenapa alasannya? Padahal kan kadang nyaman dengan wes ya, kalau mulai lahir sampai tapi kenapa kok banyak manusia juga yang mau bermigrasi atau berpindah tempat? Angkat tangan. Bisa apa? Satu-satu angkat tangan. Apa? Berarti sumber makanannya mungkin di daerah tersebut kurang, lalu juga iklimnya prosesnya sudah mulai tidak nyaman dengan dirinya, seperti itu ya Pak ya. Lalu ada lagi. Pekerjaan, nah ini paling biasanya alasan paling logis adalah soal pekerjaan. Ayo kerja. Semangat begitu. Adanya tidak adanya tidak kenyamanan di tempat asal dan menuju ke tempat baru untuk mencari kenyamanan. Mencari pengalaman ya hampir sama mungkin ya dengan mungkin kalau pengalaman lebih ke pendidikan dan sebagainya, kalau mungkin pekerjaan lebih ke soal duit penduit ya, ekonomi. Lanjut Mas, aktivitas kedua adalah selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Sebenarnya kita itu berdamai. Ya hanya beberapa oknum yang membuat tadi kenapa dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa lihat dari pertama kita lahir, kehidupan manusia mulai dari Nabi Adam, lalu diturunkannya Hawa, setelah itu berkembang biak sampai sekarang kita sebanyak ini. Nah, maksudnya kan sampai sekarang kita bermacam-macam beraneka ragam, gitu kan. Nah, nah, sebenarnya kita dari berbagai ras dan bangsa itu sebenarnya hidup berdampingan. Harapannya akan selalu seperti itu. Oke, kita mulai. Oke, gambar pertama. Sampai hitungan ketiga baru angkat tangan. Sampai 1, 2, 3 dan saya baru angkat tangan. Ya Mas. Nah, gambar pertama. Coba mengerti kan gunung di pantai. Nah, kalau kalian pengen liburan atau jalan-jalan, yang memilih liburan atau jalan-jalan ke pantai angkat tangan 1, 2, 3. Di sini adalah orang yang paling minoritas di kelas ini. Karena apa? Karena paling banyak jalan-jalannya. Pasangannya. Tadi kalian ingat nggak di awal? Kalian ingat nggak di awal? Kalian bilang katanya sudah melakukan praktik kebinekaan. Ini termasuk praktik menentang kebinekaan. Nah, karena di sini minoritas dapat kita yang dapat hadiah adalah Mbak Vita. Dari tadi kalian rebutan mayoritas. Mas, padahal kalian itu secara tidak langsung sudah menerapkan apa yang namanya tadi diskriminatif, tidak menerima perbedaan dan toleransi. Nah, di sini kita bisa lihat refleksi dari permainan ini. Yang pertama, mengapa kalian khawatir dalam melakukan pemilihan jawaban? Kenapa nggak dapat silver queen? Kenapa kok kalian khawatir debat di kelompok kalian? Kenapa? Takut kalah. Oke, takut kalah. Selain itu, takut dapat hukuman. Nah, paling dapat juara Pak. Oke. Takut dapat hukuman.
paling pede sama dengan Rasa tidak percaya diri. Kenapa kalian Saya tidak pernah bohong, Pak. mau tadi kan ada hukumannya berupa apa tadi? Tanda isolasi. Tanda isolasi. Ada bilang Lalu yang terakhir, apa yang seharusnya dilakukan agar setiap manusia merasa merdeka akan pilihannya dan merasa takut? Percaya diri. Nah, betul, percaya diri. Tidak, Pak. Ya, oke. Jadi ini loh pertanyaannya adalah kenapa apa yang harus dilakukan? Tadi benar percaya diri salah satunya. Ya, Agar kita itu setiap manusia bisa merasa merdeka akan pilihannya. Percaya diri yang kedua, ya, yakin. Jadi yakin akan pilihannya. Berarti Mbak Vita karena banyak tempelannya berarti dia itu yakin akan jawabannya. Oh, nggak apa-apa saya beda dengan teman yang lain karena yang saya suka, yang saya pilih itu adalah sesuai dengan hati nuraninya. Makanya saya saya kasih hadiah silver queen. Oke. Di sini ada video tes DNA menjawab siapakah orang asli Indonesia. Kita mungkin nonton 2 menit aja sudah dapat kira-kira kesimpulannya apa. Sampai tes DNA ternyata hampir setiap orang itu yang kiranya bahwa tadi contohnya paling gampang adalah siapa? Najwa Shihab. Kalau kita lihat dari nama, dari look dan sebagainya itu harusnya orang mana? Orang Arab, orang Asia. Orang Arab. Tapi tadi di hasilnya bahwa lebih banyak berapa persen lebih banyak kemana ternyata? Asia Timur tadi ya, Tiongkok kan ya. Nah, dan padahal beliau itu adalah keturunan Arab, namanya Arab, looknya Arab, tapi ternyata setelah melakukan alat tes DNA itu ternyata malah persenannya itu lebih banyak ke Tiongkok. Lihat bahwa dengan alat tes DNA ini kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Pada video ini menyadarkan kita bahwa tak ada ras yang 100% murni. Jadi mungkin aja kalian pun juga, walaupun kita Indonesia asli, mungkin aja setelah nanti melakukan tes DNA ada campuran mana, campuran Mesoamerika tadi yang ada Argentina, mungkin Mas Yoga mungkin ada darah Portugal atau Ronaldo itu Ronaldo mungkin aja. Jadi semua itu sebenarnya adalah gabungan dari berbagai bangsa. Oke. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Makanya di sini ada konsep namanya kita satu kesatuan yang berbeda. Oke. Nanti untuk lebih lanjutnya videonya bisa mau lihat lebih lanjut nanti link videonya itu ada. Kalau nanti tak kirim ke Mas Denis. Nanti silahkan kalau mau lihat lanjutan videonya. Lanjut Mas. Konsep kedua adalah konsep ragam manusia, ragam bangsa dan juga ragam rasa. Seperti kita tahu, kita di dunia ini manusia sangat beragam. Bangsanya pun juga beragam, bahasanya pun pastinya juga beragam. Di sini kita bisa lihat bahwa kurang lebih ada 7,7 miliar jumlah beraneka ragam manusia yang menghuni dunia yang indah ini. Indah kan ya dunia ini? Ya. Lalu ada 5 benua dengan kurang lebih 197 negara. Ada kurang lebih 6.500 bahasa etnik dan nasional ada yang digunakan untuk percakapan penduduk dunia, dan terakhir ada kurang lebih 4.200 agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh manusia. Jadi di sini sangat beragam. Di sini juga ada bahwa bahasa dan penutur terbanyak dimulai dari Inggris, persenan kita Inggris, Cina, India, Spanyol, Prancis, Arab itu, Bangladesh, Rusia, Portugal, dan Indonesia di sini. Lalu nah ini terkait ini apa? Oke, gestur. Kalau di kita apa? Kayak gini tuh. Siap sip, pokoknya. Nah, kalau di Amerika itu oke, benar. Kalau di Brasil ternyata apa? Binaan. Jadi kalau Neymar kalian gini, Neymar nanti lah. Berarti yang cowok kan? Neymar diginiin berarti kalian menghina Neymar. Apa Mas? Lalu kalau Inggris oke, sama seperti Amerika, sama seperti kita mungkin ya. Kalau kita juga ini oke, bisa juga mungkin sama seperti Rusia 000. Dan terakhir kalau di Jepang itu ternyata uang.
Yang ketiga adalah konsep keragaman tingkat kecerdasan. Di sini ada 3 poin dari keragaman tingkat kecerdasan. Ben ra ngantuk, takkan motor. Aduh. Pak. Mbak Kesha Renata Aure. Poin 1 bisa dibacakan. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Oke, poin pertama adalah keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Di sini kita bisa lihat kalau kita semakin banyak bergaul atau berteman dengan yang memiliki pemikiran ataupun pandangan berbeda, itu pasti akan lebih memperkaya cara kita untuk berpikir. Ada pandangan baru, ada setelah diskusi mungkin ada pandangan baru seperti itu. Dan kita pun juga akan lebih bijak dalam bertindak. Poin kedua, Mas Abdillah. Mas Satrio Wicaksana. Silahkan dibaca poin kedua. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya lain. Itu pasti ya. Kita semakin banyak kita mengetahui budaya kita, pastinya kita akan selalu lebih menjaga budaya kita. Begitu juga kita tahu bisa Mas Erdin punya budaya lain. Kalau saya tahu, saya paham akan budaya itu, pastinya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya dari orang lain. Makanya kalian kalau ada budaya yang berbeda dari teman kalian, jangan dihina, jangan terus dijauhi, jangan. Tapi harus dihargai dan dihormati. Oke, poin ketiga adalah orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Ini agak kebalikan sama yang atas. Jadi semakin kalian bersirkel yang sama, ya, mengkui-kui, bahasanya kui-kui, ya udah pengalaman kalian terbatas, pikiran pandangan kalian terbatas. Lanjut Mas. Yang ketiga nih, yang keempat adalah konsep kerentanan. Apa tadi kerentanan? Oke, salah satu kasus yang cukup banyak cukup kita bisa dengar itu adalah kasus ini. Di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warna kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Ini sampai sekarang pun masih ada seperti ini. Mungkin nggak cuma di Amerika ya, di negara lain pun juga seperti itu. Indonesia aja mungkin ada ya Pak ya. Nah, ada Mas. Punya saya. Portugal ini ramah juga. Oke, untuk menjawab konsep kerentanan ini kita lihat di konsep selanjutnya Mas. Nah, untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan, makanya setiap anak-anak sejak dini, termasuk kalian yang sudah SMA, itu pun dilatih dan dibiasakan untuk menerapkan 4 keterampilan berikut, baik di sekolah, rumah, dan juga lingkungan masyarakat. Yang namanya adalah konsep kunci sukses abad ke-21 atau abad ke-21. Ada 4C namanya. Yang pertama adalah creativity, yang kedua adalah communication, yang ketiga critical thinking, dan keempat collaboration. Creativity kira apa? Bahasa Indonesia. Kreativitas. Betul aku nangis nenek ya. Yaitu proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan dan kaitannya dengan bagaimana kita melakukan kreativitas dalam gagasan atau pemikiran kita. Lalu di sini ada komunikasi, itu kegiatan ya berkomunikasi pada besar terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, terhadap sebagainya. Lalu yang ketiga ada critical thinking, yaitu cara berpikir manusia untuk merespon seseorang. Jadi kalau kalian mungkin saat diskusi nanti mengerjakan tugas itu termasuk ke dalam critical thinking juga. Lalu yang keempat adalah collaboration. Nah ini tadi kita bagi kelompok, berarti kan secara tidak langsung kalian sedang melakukan kolaborasi. Oke, yang terakhir adalah kaitannya aplikasi. Tahapan aplikasi di sini adalah belajar toleransi dari berbagai negara. Nah, di sini
Silakan identifikasi barang atau aksesoris yang ada pada badan kita ataupun yang kalian pakai lah ya, yang kita gunakan untuk sekolah atau beraktivitas mungkin. Misalnya ponsel, kendaraan, laptop, ada lah ya, laptop mesti ada kan, gue kan. Rusak. Ya saya sedih lagi. Terus baju, kalau baju saya rasa ini made in Indonesia semua ya. Kalau baju yang di rumah mungkin ada yang made in Amerika, made in Cina, made in KW Thailand. Pokoknya pada intinya setiap barang kalian itu mungkin saja berbeda-beda daerahnya, daerahnya. Negaranya, ada yang dari Jepang, ada yang mungkin mereknya Amerika. Nah, itu memperlihatkan bahwa ada kebinekaan global dalam aksesoris yang kalian gunakan atau alat-alat yang kalian gunakan ya? Ya atau tidak? Masa sudah lulus sekelas, ya atau tidak? Iya. Berarti ini menunjukkan bahwa dari mulai diri kalian masing-masing pun itu sudah menerapkan kebinekaan global. Oke, tadi kalian sudah melakukan refleksi, sudah melakukan banyak hal, sudah game, sudah mendengarkan materi, sudah melihat video. Saya kasih kesimpulan sedikit. Mulai dari permainan tadi ya, saya harusnya tadi kesimpulan permainan itu di tengah, tapi saya lupa. Jadi tentang terkait permainan mayoritas dan minoritas tadi ya, tolong didengarkan Mas Akbar. Messi atau Ronaldo? Kok lanjut terus kok. Baru main bal-balan Ronaldo atau Messi ya Allah. Oke, jadi kesimpulan dari game tadi sebenarnya adalah mayoritas dan minoritas itu pasti ada ya. Jangan pasti ada. Kita nggak bisa itu menghilangkan oh kamu minoritas, oh kamu mayoritas, tidak ada. Karena di dunia ini lagi-lagi semua berbeda, semua merdeka untuk memilih apapun yang diinginkan, asalkan harusnya itu baik. Jadi minoritas dan mayoritas itu pasti ada, dan biasanya minoritas itu langsung dipandang apa? Pokoknya dipandang terus dapat apa ya? Pokoknya tadi dah terus dikasih hukuman minoritas minoritas tak ada hukuman dan sebagainya. Tadi makanya kalian sebenarnya secara tidak langsung melakukan proses diskriminatif di kelas. Betul tidak? Betul tidak? Nah berarti kalau misal nih, berarti nggak apa-apa, kamu bakal nurut. Nah berarti tadi harusnya. Berarti secara tidak langsung buat pembelajaran buat kalian, apapun pengaruh, siapapun pengaruhnya, siapapun yang mempengaruhi, kalau itu ke arah yang lebih buruk. Contoh tadi kaitannya dengan diskriminasi pertemanan ya, diskriminasi pertemanan, berarti harusnya kalian jangan mau dan kalian harusnya memberi pendapat dong Pak. Itu namanya diskriminasi, harusnya nggak boleh nggak gitu. Harusnya kita walaupun sama-sama, walaupun ada yang beda di antara kelompok kita, harusnya jangan dihukum Pak, karena itu kan termasuk pilihan hati nurani masing-masing. Nah, harusnya nanti ke depannya saat pertemanan atau saat kalian sedang berada mungkin di tempat yang lain, nanti saat di jenjang kuliah ataupun jenjang kerja, itu minoritas, mayoritas itu pasti ada, oke? Pasti ada, dan kalian saya minta untuk selalu menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, bertoleransi, baik itu agama, ras, suku, dan sebagainya, dan juga jangan melakukan diskriminasi. Terima kasih untuk hari ini, untuk kerjasamanya terkait materi BKG. Tadi sudah disorting dan kalian alhamdulillah semuanya bisa antusias menurut saya. Jadi terima kasih sekali lagi, kita tepuk tangan dulu buat kelas kita.